Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah kajian tadabbur Al-Qur'an dan tafsir yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang ini, duha ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini, dalam majelis yang mulia ini, insyaallah dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mengambil berkah dan menjemput hidayah dengan mengkaji makna, kandungan dan tafsir Al-Qur'anul Karim yang merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka yang sudah terkunci. Baik, untuk membuka hati kita dengan membaca dan mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Sebelum kita mulai pembahasan, kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian membaca surat Al-Balad. Masih belum selesai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة.
Shadaqallahul a'zim. Kita baru sampai kemarin pada ayat yang ke-16, bukan itu Pak Ibu? Au miskinan za matraba, atau memberi makan. Memberi makan itu salah satu bentuk kepedulian yang berkaitan mengenai hak-hak dasar atau kebutuhan dasar manusia. Bila makan itu kan kebutuhan dasar. Setelah Allah menyebutkan pembebasan budak, kemerdekaan itu hak mendasar diri seseorang. Kemudian au it'amun fi yaumin zi masghabah, kepedulian dalam musim-musim sulit, memberi makan pada musim-musim yang sulit. Yatiman za maqrabah, nak yatim yang memiliki kekerabatan qarabah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, au miskinan za matrabah. Jadi kalau kita menemukan situasi di mana ada orang yang kelaparan, belum makan, atau anak yatim yang kekurangan perhatian, kasih sayang, perlindungan dan nafkah, atau posisinya dia miskin, dia tidak yatim tapi dia miskin, yaitu orang yang miskin artinya orang yang berkekurangan, apalagi kondisinya za matrobah, tidak punya siapa-siapa. Tafsir yang pertama kemarin, atau za matrobah maknanya tidak punya atau hidup sebatang kara, tak punya seorang pun famili. Kemudian summa. Summa ini summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kata summa di dalam bahasa Arab itu maknanya at-tarahi. Kata ulama tafsir, at-tarahi maknanya adalah proses atau jeda. Jeda yang ada jeda waktu. Ada jeda waktu yang singkat, biasanya diwakili oleh lafaz huruf fa. Ada yang jedanya agak lama, artinya ada sedikit permisahan dari satu hal dengan satu hal yang lain, maka biasanya digunakan huruf summa. Baik. Jeda ini, pemisahan ini ada dua maksud, kata Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya. Artinya fungsi summa sebagai huruf tarahi, huruf yang memberikan jeda antara satu hal dengan hal yang lain. Huruf tarahi itu punya dua maksud minimal pada ayat ini. Yang pertama at-tarahi fi zaman, yang kedua at-tarahi fi rutbah. Pemisahan ini punya dua maksud. Yang pertama fi zaman, yaitu maksudnya berkaitan tentang waktu. Yang kedua berkaitan tentang rutbah, derajat. Nah, pertama berkaitan dengan derajat dulu, kedudukan. Maka Imam Ibnu Ashur mengatakan, kalau difahami summa di sini sebagai jeda yang bermakna ada gap yang bermaksud derajat, maka makna ayat ini ialah falaqtahamal aqabah bifaqi raqabatin aw it'amin ba'da kaunihi mu'minan. Jadi kata Allah kan, makna ayat ini baliknya tuh ke falaqtahamal aqabah. Dan tidakkah dia itu mendaki al-aqabah, kata Allah kan? Apa itu al-aqabah? Disebutkan fakku raqabah, pembebasan budak, memberi makan yatim, kemudian orang miskin. Maka puncak dari aqabah tersebut ditaruh di akhir
summa kana minal ladzina amanu, menafikan orang tersebut. Siapa orangnya? Abul Asyad bin Kaldah. Dia tidak mendaki puncak dari kebaikan itu, yaitu adalah al-iman. Summa kana minal ladzina amanu. Kira-kira ini nyambung bu? Enggak payah ya? Kamu tahu? Kamu tahu? Baik. Jadi ayat ini, amal-amal soleh ini tak dilakukan sama simpelnya begini. Amal-amal soleh yang besar-besar ini, yaitu pembebasan budak, beri makan, peduli pada orang miskin, anak yatim, itu semuanya sukar bagi orang-orang yang kafir. Sepakat? Sepakat ibu ya? Itu seperti mendaki gunung bagi mereka. Tapi ternyata gunung yang paling berat itu justru ditaruh di akhir, summa kana minal ladzina amanu. Menunjukkan Allah menegur mereka iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah amal yang paling berat bagi mereka. Itu makna summa yang pertama. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala itulah amal yang paling berat bagi orang-orang kafir ketika itu. Baru kemudian kenapa ada semacam summa atau gap antara iman dan amal-amal yang lain itu menunjukkan amal iman itulah yang paling berat bagi orang kafir. Kenapa demikian? Karena banyak orang kafir yang beramal-amal kebaikan juga, seperti bersedekah, berderma, kan gitu bu. Saya 1 pekan di Jakarta kemarin tinggal di rumah singgah bagi keluarga pasien itu 1 pekan. Di situ ternyata rumah singgah itu yang mengelola menjadi donatur. Rumah singgahnya bagus sekali. Di rumah sakit itu juga di lantai 8. Anak saya dirawat di lantai 6. Kita bolak-balik 86 gitu. Ternyata fasilitasnya yang premium itu mulai dari tempat tidurnya, ruang TV-nya, ruang cuci laundry keringnya, kemudian ada dapurnya, kitchen set-nya lengkap semua, bagus sekali. Ternyata yang mendonaturkan itu, yang mendonasikan itu bukan orang Islam. Perusahaan-perusahaan besar non-muslim. Terus ada teman jamaah yang bareng belajar bahasa Arab sama saya menjenguk, Ustaz, ini rumah singgahnya bagus sekali Ustaz. Ya ini kekurangan kita umat Islam misalnya, inilah yang menjadi perhatian kita. Antum kan kerja di muamalat, dia kan kerja di bank muamalat, bank Islam. Sebenarnya yang mengambil peran itu orang Islam lebih utama. Jadi amal soleh berupa sedekah, berderma, memberikan makan atau peduli pada orang lain itu boleh jadi orang kafir juga bisa melakukan. Tetapi yang paling berat itu ialah iman kepada Allah dan Rasulnya. Aqobahnya yang paling berat. Sampai sini nyambung kira-kira bu? Nyambung ya? Mudah ya? Baik. Apalagi ada sebuah riwayat, sebuah hadis. Hadis ini disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, Ya Rasulullah, inna ibna jad'ani kana fil jahiliyati yasilur rahimah. Ya Rasulullah, ada seseorang yang di masa jahiliyah menyambung silaturahim. Dia kafir nih, masih jahiliyah. Ketika dia masih kafir ini, dia menyambung silaturahim, bahkan wa yut'imut ta'am, memberi makan orang-orang miskin, bahkan yafukul ani, membebaskan budak, wa ya'tiqur riqab, dan membebaskan budak, wa yahmil ala iblihi lillah, maksudnya dia melakukan itu dalam rangka ingin mencari dekatan dengan Allah, qarubillah. Fahal yanfa'u zalika syai'an? Apakah orang kafir tersebut mendapat manfaat dari apa yang dia lakukan tersebut? Qala, maka Nabi menjawab,
La, tidak mendapat manfaat apa-apa. Innahu lam yakul yauman rabbi ufirli khati'ati yaumaddin. Disebabkan karena dia sehari pun tidak pernah dia mengatakan, ya Allah, ampuni dosaku dan hapuslah kesalahanku nanti pada hari kiamat. Artinya dia tidak beriman kepada Allah, yang menyebabkan imannya tersebut menyebabkan dia mau berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir melakukan kebaikan-kebaikan bermanfaat sama sekali tidak bermanfaat bagi dirinya kebaikannya tersebut di hari kiamat. Kalau di dunia mungkin Allah balas langsung kebaikan-kebaikannya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalimat atau kata summa yang kedua bermakna at-tarahi fi zaman. Tadi dalam kedudukan. Jadi kalau ditanya apa amal yang paling berat timbangannya di hari kiamat? Apa Bu? Kalian tahu? Amal yang paling berat timbangannya pada hari kiamat nanti. Kalimat la ilaha illallah. Jadi ada orang didatangkan pada hari hisab itu seluruh dosa-dosanya, sehingga timbangannya itu berat, dosanya berat, dan timbangan kebaikannya tidak ada, ringan. Maka didatangkan satu amalannya, yaitu kalimat la ilaha illallah, diletakkan di timbangan yang kanan, tiba-tiba seluruh dosanya itu menjadi ringan karena mendapatkan satu amal, yaitu la ilaha illallah. Mungkin sebagian orang bertanya-tanya, kok bisa sih orang kafir dia baik, dia santun, dia ngasih sebagian rezekinya untuk kebaikan, untuk berderma, kok tidak ada nilainya di akhirat? Kok bisa sih gitu? Kan sekarang lagi seringnya orang mempropagandakan yang penting orang tuh baik, dia punya Tuhan apa enggak itu tidak peduli. Kan ada yang begitu ya? Yang ada pilih gitu, ada yang pernah dengar nggak gitu isu-isu gitu? Gimana cara ngebantahnya? Mau dijawab bukan nih? Baik, ibu punya anak, ya, ini tolong disimak Bapak ya. Ibu punya anak kandung dari kecil, dari bayi, dari janin, dari melahirkan sampai ibu besarkan dia sampai dia jadi orang. Jadi dia sudah mandiri dan sudah sukses, dia sejahtera dunia, gitu ya. Kemudian dia baik sama ibu, anak itu santun sama ibu. Nah itu santun sama ibu, berakhlak dia kepada ibu. Bahkan dia sering ngirim uang, sering ngirim paket hadiah, sering apa-apa keperluan ibu dipenuhi. Ibu dibelikan rumah sama dia 3 tingkat harganya 3M. Ibu diberikan garasi mobil sama mobil-mobilnya. Ibu dikasih kosmetik, mungkin apa perawatan ibu dilengkapi jadwalnya. Tapi dia mengatakan, mohon maaf ibu bukan ibuku. Ibu bukan ibuku ya, tapi ini saya kasih semua. Ada nilainya enggak semua pemberian itu? Nah, paham maksud saya? Kamu bukan Tuhanku ya Allah, tapi dia berbuat baik terus. Ada nilainya enggak kebaikan itu? Dia melakukan sebuah kejahatan yang paling besar, yaitu mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Sama anak kayak tadi itu. Walaupun baik apapun dia kepada ibunya, dia ngasih semua fasilitas pada ibunya, tapi setiap dia ngasih itu, kamu bukan ibuku. Pedih nggak Bu? Dia satu amalan nggak dia lakukan, la ilaha illallah. Mending mana? Kita punya anak, mungkin dia anaknya sakit, mungkin anaknya tidak berikan apa-apa bagi kita kepada ibunya secara materi. Biasa-biasa saja anaknya secara dunia, tapi dia selalu mengatakan I love you mom. Selalu mengatakan, mengakui engkau adalah ibuku yang terbaik. Mana ibu ibu? Paham sekarang? Jadi jangan mudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sesat macam itu. Berarti kita baik, bantu orang, saya jadi manusia baik, saya nggak ngelanjatin orang.
Emang nggak jahatin orang, tapi zat yang paling cinta pada engkau kau khianati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Makanya orang bisa masuk surga walaupun nggak pernah sholat sama sekali. Ketika dia syahadat la ilaha illallah subhanahu Muhammadar Rasulullah, mati dia. Bisa masuk surga nggak? Bisa masuk surga. Kenapa? Karena mengakui Allah itu tiada ilah melainkan Dia. La ilaha illallah. Dan habis masalahnya itu surga. Kan ada sahabat yang kayak gitu. Ada sahabat yang masuk Islam langsung jihad. Belum sempat apa-apa, belum sholat sekalipun satu rakaat pun belum pernah, langsung jihad, meninggal syahid, masuk surga. Karena dia telah mengamalkan amalan yang paling berat, yaitu pengakuan kejujuran dalam hatinya bahwasanya annahu la ilaha illallah. Bagaimana tadi? Oh, masih summa ya. Summa yang kedua. Summa makna yang kedua. Jadi sudah bisa dijawab ya kalau ada orang yang ngomong kayak gitu. Yang penting saya baik, yang penting saya nggak jahat sama orang. Kalau soal Tuhan, saya ngakui Tuhan itu bukan penting, bukan perkara penting gitu. Jadi sudah saya jawab itu ya, gampang jawabnya, itu aja. Kemudian apa lagi ya? Oh, summa yang kedua maknanya fi zaman. At-tarahi fi zaman. Jadi proses gap yang berkaitan tentang waktu. Maksudnya apa sih? La falaqta hamala aqabah wa atba'aha bil iman. Jadi summa ini maknanya berkaitan dengan waktu, diakhirkan penyebutannya oleh Allah setelah fakku raqabah au it'amun fi yaumin zi masghaba yatiman za maqraba au miskinan za matraba summa kana minal ladzina amanu. Maksudnya kata Imam Ibnu Asyur, bukan kata saya ya, saya nyampein aja nih. Orang kalau melakukan amal soleh itu harus ditutup, barulah bermakna apabila dia menyusulkan amalnya itu dengan iman. Barulah dia amalnya itu bermanfaat. Maksudnya ayat ini menjadi penghargaan, apresiasi Allah, maknanya itu menjadi bentuk apresiasi Allah bagi orang yang kafir kemudian masuk Islam. Paham bu ya maksudnya? Ada orang yang melakukan kebaikan-kebaikan tuh, dia masih kafir nih, belum login tentang sekarang. Kemudian tiba-tiba dia masuk Islam. Maka penghargaannya itu dijawab oleh Allah dalam bentuk ini. Summa kana minal ladzina amanu. Setelah dia melakukan kebaikan, dia masih kafir nih. Dia masih kafir, dia beri makan miskin, dia baik pokoknya. Kemudian summa kana minal ladzina amanu, maknanya setelah itu dia masuk Islam. Terus apa apresiasi atau penghargaan Allah pada orang macam ini? Kan ada saja yang demikian ibu ya. Dia baik, tapi belum muslim, tapi setelah itu dia masuk Islam. Bagaimana Allah menanggapi atau menganggap amal dia yang sebelumnya itu, yang sebelum Islam itu? Maka kata Ibnu Asyur, maka Allah nilai amal-amal solehnya itu sebagai amal ibadah yang ada nilainya di sisi Allah meskipun dia sudah belum masuk Islam, karena ditutup dengan keislamannya. Dalilnya apa? Hadis. Hadis ini berkaitan tentang seorang sahabat bernama Hakim bin Hazam. Hakim bin Hazam dalam Sahih. Qala qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah langsung, ara'aita asya'a kuntu atahannasu biha fil jahiliyati min sadaqatin aw itaqatin aw silaturahim fahal fiha min ajrin. Artinya ada seorang sahabat bernama Hakim bin Hazam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa pendapat engkau ya Rasulullah, atau apa hukumnya dalam agama Islam? Saya dulu sebelum masuk Islam di zaman jahiliyah melakukan beberapa kebaikan seperti
seperti memberikan sedekah, berderma, membebaskan budak, itaqah, kemudian menyambung silaturahim terus. Apakah saya dapat pahala ya Rasulullah? Amal-amal saya itu sewaktu saya masih belum Islam, kemudian sekarang saya sudah masuk Islam. Apakah ada pahalanya di sisi Allah itu nanti di hari kiamat bisa saya peroleh? Maka kata Nabi, Bapak Ibu, aslamta ala ma salaf min khair. Engkau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikan yang telah engkau lakukan sebelum Islam. Berbeda statusnya kalau orang berbuat kebaikan tapi dia tidak masuk Islam, dilanjutkan tidak masuk Islam. Itulah hebatnya Islam, Bu. Kalau orang sudah syahadat, orang kafir masuk Islam syahadat, dosanya nggak dibawa-bawa tuh. At-taubatu tajubbu man qablaha ma qablaha. Taubat itu, syahadat itu, orang kafir masuk Islam dia, maka kesalahan dia tidak dibawa-bawa lagi, hapus semua. Tapi kebaikannya dibawa. Kebaikannya dibawa, tapi kesalahannya tidak dibawa-bawa lagi. Itu hebatnya syahadat masuk Islam itu. Nah, itulah makna yang kedua dari summa, yaitu tarakhi fi zaman. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang baru masuk Islam dengan keislamannya, dengan menghapus dosa dan membawa amal-amal kebaikannya serta di dalam keislamannya tersebut. Jadi beruntung sekali orang masuk Islam itu. Bakal coba masuk Islam, Bu. Ulang masuk Islam. Islam negara Asia itu kaki kami itu kan, alhamdulillah. Tidak ada yang lebih mulia ya, orang yang lahir Islam, hidup dalam Islam, mati dalam Islam. Tidak ada yang ngalahin itu, Bu. Kalau ini kita senang ya, lihat fadilahnya senang gitu kan, pengen rasain juga. Padahal kita nggak mungkin itu insya Allah. Tapi sebenarnya yakin, Bu, derajat yang paling tinggi itu adalah orang yang lahir dalam keadaan Islam, kemudian hidup dalam keadaan Islam, dan mati dalam keadaan Islam. Tak ada yang lebih mulia daripada itu. Makanya derajat Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq itu tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Kenapa Ali itu dikatakan oleh sebagian ulama karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya. Ini bukan perkataan Syiah ya. Memang ada situ lafaz itu, doa itu di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Abu Bakar Siddiq derajatnya tinggi? Kenapa Ali bin Abi Thalib derajatnya tinggi? Abu Bakar itu karena dia tidak pernah sekalipun sujud kepada berhala sekalipun. Ali kenapa mulia? Karena Allah wajah, karena dia belum balik sudah Islam. Kenapa Abdullah bin Zubair itu dimuliakan derajatnya di antara sebagian sahabat yang lain? Karena dia lahir dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, kemudian mati dalam keadaan Islam. Itu yang paling mulia itu. Ada di sini yang tidak lahir dalam keadaan Islam? Tidak ada ya. Semuanya dalam keadaan Islam. Semua ya. Alhamdulillah. Baik. Jadi hadis ini dampingannya tadi sama hadis Aisyah tadi ya. Hadis Aisyah mengatakan ada orang kafir melakukan kebaikan-kebaikan bermanfaat tidak. Jadi kesimpulannya orang kafir kalau melakukan kebaikan bermanfaat bagi diri dia di dunia, tidak sama sekali bermanfaat, sama sekali tidak bermanfaat baginya bagi kehidupan di akhirat. Bermanfaat juga kalau dia di dunia masuk Islam. Kalau yang tadi itu bermanfaat di dunia dan tidak bermanfaat di akhirat kalau dia tidak masuk Islam. Kalau dia sempat masuk Islam, maka bermanfaat bagi diri dia karena Islam akan membawa kebaikan dia itu. Nah, kalau dia tidak masuk Islam, maka tidak bermanfaat sama sekali, seperti kebaikan itu seperti debu yang ada di batu yang kering. Angin datang, hilang semua. Itulah kira-kira. Baik, kemudian kita lanjut. Summa sudah. Summa kana minal ladzina amanu. Kana ini fi'il naqis bisa merujuk kepada seseorang. Kalau kita runutkan asbabun nuzul surat ini, maka merujuk kepada seorang yang bernama kafir Quraisy bernama Abul Asyad bin Kaldah.
Maka summa kana, siapa summa kana di sini? Itu Abul Asyad bin Kaldah. Dan dia tidak menempuh dari Aqabah itu yang puncaknya ialah iman. Summa kana minal ladzina amanu. Seandainya dia menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Nah, baik, di situ ada komentar dari Imam Ibnu Asyur. Allah mengatakan minal ladzina amanu, yaitu dia termasuk orang-orang yang beriman. Duna an yuqal kana mu'minan, summa kana mu'minan. Kalau secara bahasa kan boleh saja itu. Dan dia itu adanya ia adalah orang yang beriman. Tapi kata Allah enggak. Kata Allah minal ladzina amanu. Beda itu. Apa perbedaan? Dan dia beriman dan dia termasuk orang-orang yang beriman. Beda itu. Halo? Nyambung enggak di sini? Dia adalah orang yang beriman, satu. Kana mu'minan, dia adalah orang yang beriman. Dengan dikatakan kana minal ladzina amanu, dia termasuk orang-orang yang beriman. Beda itu, Bu. Tanya, Bu. Dia beriman atau dia termasuk golongan orang yang beriman. Apa bedanya? Apa, Bu? Siapa yang ngomong? Oh, nah, pakai masker atau Bu? Bu? Tidak beriman? Apa bedanya? Kalau dia beriman berarti dia doang. Gitu ya. Kalau minal ladzina amanu berarti dia bersama orang-orang yang beriman. Berarti isyarat penting, bagus kan? Isyarat di sini pentingnya kita berjamaah. Dan beranjing mengaji surang, baca surang, ibadah surang, beriman surang, tak peduli dengan lingkungan. Kau sasik surang. Kau suku surang kau. Baik. Kata itu menurut saya ya, tadabur saya aja. Tapi kata Imam Ibnu Asyur di sini, li'annahu adallu ala subutil iman. Karena kalau disebutkan dia termasuk golongan yang beriman, itu lebih kuat penetapan Allah dia beriman dibandingkan dikatakan dia orang beriman saja. Jadi kalau seorang dikatakan dia termasuk golongan anu, maka sifat daripada golongan itu lebih kuat daripada dirinya dibandingkan disebutkan dia sendiri saja. Kata beliau Ibnu Asyur, li'annahu adal ala subutil iman, li'anna sifatal jamaah aqwa min ajli kasratil mausufina biha, fa inna kasratul khairi khairun. Jadi sifat jamaah yang disebutkan di sini lebih kuat dalam menunjukkan keimanan dia dibandingkan kalau dia doang yang disebut dengan orang beriman. Karena banyaknya sebuah kebaikan itu menunjukkan adanya kebaikan itu. Jadi kalau sebut di sini, di sana ada air. Mana yang lebih gampangnya begini, saya memfilter bahasanya lebih mudah dicerna ya. Di situ ada air. Mana yang lebih kuat maknanya kalau saya sebut di situ banjir. Mana yang lebih banyak air kira-kira? Banjir. Kalau sebut situ ada air, mungkin enggak saya taruh setengah gelas atau setengah botol di rumah itu ada air, saya taruh di situ setengah botol ini air. Dusta enggak saya? Enggak, benar ada air di situ. Tapi kalau dikatakan di situ sungai, di situ ada sungai, terbayang mana yang lebih pasti menyatakan wujud daripada air. Itulah kira-kira yang dimaksud oleh Ibnu Asyur ini. Memang bahasanya agak tinggi sedikit, pusing kita. Jadi kalau dikatakan summa kana minal ladzina amanu, itu lebih kuat kesannya Allah mengatakan daripada kita mengatakan summa kana mu'minan, dia beriman. Baik. Jadi dinisbatkan seseorang kepada suatu kelompok
menunjukkan seseorang itu kuat identitasnya bersama kelompok tersebut. Makanya Allah mengatakan kaum muhajirin, kaum ansar, kaum muslimin, nama-nama doa-doa para nabi itu apa? Wa alhimni bis salihin waj'alni minas salihin, dan Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh, gitu kan? Baik. Jadi sebutan kebaikan-kebaikan itu biasanya disebut secara berjamaah. Shiratal ladzina an'amta alaihim, bukan alaihim mereka, golongan orang-orang yang begitu. Baik. Kemudian Buya Hamka berkomentar mengenai ayat ini. Summa kana minal ladzina amanu. Apa kata Buya Hamka? Disebutkannya sifat iman setelah amal-amal soleh seperti fakul raqabah, it'am, kemudian yatim dan miskin, ditutup amal-amal tersebut dengan penyebutan satu sifat, yaitu summa kana minal ladzina amanu. Iman menunjukkan amal-amal tersebut atau amal-amal soleh yang dilakukan oleh manusia takkan ada nilainya di sisi Allah kalau tidak ada iman alias ikhlas. Itu pentingnya. Jadi justru kuncinya itu ada di sini, kata Ibu Hamka. Justru kunci iman, justru kunci dikabulkannya amal itu adalah berdasarkan iman kepada Allah, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita berbuat apapun dari amal-amal soleh, yang mesti kita cari pertama itu adalah hati kita. Apa yang kita cari dari amal perbuatan ini? Apakah ingin mencari ridho makhluk atau mencari ridho Khalik? Mencari akhirat atau dunia belaka? Tadi dikatakan dalam hadis innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya, ikhlas atau tidaknya, dan seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi, siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka hijrahnya itu diterima oleh Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya, siapa yang beramal karena dunia, yusibuha, yang dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau untuk mendapatkan wanita atau lawan jenis yang dia inginkan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dunia ini akan habis, boom, hancur. Maka orang mencari dunia, mencari boom, mencari hancur, yang habis, fana. Tapi apa yang tertinggal? Amal yang ikhlas karena Allah, itu yang tertinggal. Al-baqiyatus shalihat, itulah yang tersisa, itulah yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, summa kana minal ladzina amanu, maka orang yang sholat tanpa bawa iman itu bisa celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang ini kan sholat tuh, maka Allah katakan musalli. Celaka orang-orang yang sholat, orang sholat yang yura'un, dia menginginkan dipandang baik melalui amal ibadah. Kena. Jadi tidak ada kebaikan daripada amal yang tidak membawa iman. Iman itu maksudnya apa? Kita melakukannya dengan ihsan, ikhlas. Tapi memang ikhlas ini Pak Ibu, ini amalan yang tidak instan bisa kita raih. Ikhlas itu boleh jadi seseorang selama ibadah, selama hidupnya ini, banyakkan amalnya itu masih berbentuk latihan ikhlas. Tetapi ikhlas ini mesti diniatkan, dilatih, diusahakan. Dan jangan sampai kita tidak jadi beramal gara-gara kita menganggap gak akan bisa ikhlas. Contoh, mungkin sholat kita belum ikhlas, tetapi kita mesti sholat sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kita hati yang ikhlas itu. Mungkin seseorang itu sholat dari muda, dari umur balik dia sudah sholat, tapi karena dia terus belajar, tambah juga ilmunya, tambah tua juga, tambah
habis stok umurnya, tambah banyak pengalaman, asam garam kehidupan, dikecewakan oleh makhluk dan keadaan susah. Tapi yakinlah akan ada zaman masa di mana seseorang itu akan merasakan nikmatnya ikhlas. Ya Bu ya. Lah berubat kadang rambu itu solahnya baru Allah kasih keikhlasan. Karena apa? Karena sudah panjang perjalanan mencari ikhlas itu sendiri. Karena sudah banyak asam manis garam kehidupan yang dia kecap. Ya betul, kecap bahasa Indonesia. Ya Bu ya. Kecap terasakan ya. Ya. Jadi jangan tidak jadi beramal gara-gara takut kita tidak ikhlas. Justru kita terus latihan supaya bisa terwujud sifat ikhlas tersebut. Ya. Kalau diputarlah video kita sholat Pak Ibu, dari kita mulai balik itu diputar videonya, ada rekamannya. Mulai dari kita badan kita masih baru balik, kan belum terlalu tinggi, sampai kita tinggi tegap di umur 30 tahun masih tegap badan, sampai nanti badan kita sudah membungkuk. Nah itu kok galak itu. Dimulai dari sholat kita masih main-main, lihat orang tua, kebut sholatnya. Ibu ya, diputarlah video sholat ketik itu, terbalik itu. Cuman karena untuk dinilai oleh guru pesantren kilat atau dinilai oleh orang tua, takut dimarahin oleh bapak. Kemudian sholat kita ketika kita ada masalah, sholat ketika kita dalam keadaan lapar. Kemudian diperhatikan rambut kita, mulai dari rambut kita itu hitam lebat, masih ada anak rambutnya sampai hilang anak rambutnya, bahkan sampai hilang warna hitamnya pindah ke warna putih. Ternyata sholat yang paling indah itu adalah sholat di akhir-akhir masa, di ujung-ujung. Disitulah Allah SWT melihat kita. Jadi jangan berhenti sholat saja dulu. Ikhlas itu nanti Allah kasih. Nanti Allah kasih. Caranya ikhlas adalah salah satunya kata ulama, tidak mempedulikan lagi apa kata orang. Tidak mempedulikan lagi apa kata orang. Karena kalau kita perhatikan masih mempertimbangkan orang lain, berarti kita belum ikhlas. Tarkul amal li ajli nasiriya wa tarkul amal li ajli nasiriya wal amal li ajlihim syirk. Kata ulama, seseorang yang tidak jadi beramal itu adalah riya itu sendiri. Siapa yang beramal karena orang lain itu syirik. Nah, ini sering saya jelaskan. Baik, lanjut. Summa kana minal ladzina amanu. Jadi apapun amal kita harus diiringkan dengan amanu, iman. Sedangkan iman itu amal qalbu. Dan amal fisik, amal zahir itu beraneka ragam. Contoh sholat, contoh haji, umrah, sedekah. Amal itu banyak bentuknya, fisiknya, zahirnya. Tetapi satu yang pasti, qalbu yang tidak akan berubah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Baik. Ada yang mirip dengan ayat ini? Surat apa? Surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baik. Bedanya apa? Apa bedanya Bu? Kalau di surat Al-Asr itu tidak ada kalimat wa 'amilus shalihat, ya Bu ya. Wa tawasaw bil haqqi lillazina amanu wa 'amilus shalihat. Sedangkan di sini tidak ada 'amilus shalihat. Mana dia? Itu tadi semua 'amilus shalihat itu it'amun fi yaumin zi masghubah fakkur raqabah yatiman za. Ini perwakilan dari amal-amal soleh. Tapi kenapa ini yang disebutkan menunjukkan ini amal yang utama dalam Islam? Pembebasan budak, kemudian berikan makan, perhatikan nasib orang, hati yang punya sifat rahmah, peduli dengan orang lain, itu amal salihat. Ini yang diwakilkan
menunjukkan ini yang utama dalam Islam. Summa kana allazina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Sabarnya ada di surah Al-Asr, ada. Marhamah di sini tidak ada, Ibu ya. Di surah Al-Asr tak ada kan? Baik, di sini ada. Apa itu marhamah? Marhamah ini masdar ya, sebenarnya bentuk masdar sama dengan rahmah. Kasih sayang. Lihat. Tadi waktu saya baca surat ini agak merinding saya. Kenapa? Karena ayat ini begitu banyak sekali kasih sayang yang Allah ajarkan. Orang gak akan mungkin mengakui orang sebagai manusia. Orang gak mungkin memanusiakan manusia kalau dia tidak punya kemanusiaan dalam dirinya. Gak akan mungkin seseorang itu bisa ngasih makan kalau seseorang lain yang kelaparan, kecuali dia punya kepedulian dalam dirinya. Kepedulian itu bentuk kasih sayang. Seorang tidak akan mungkin bisa memperhatikan anak kecil yang kehilangan bapaknya, kecuali dia memiliki hati yang lembut, hati yang ada kasih sayang di situ. Seorang tidak akan mungkin memperhatikan orang yang miskin, yang tidak punya siapa-siapa, orang yang sebatang kara, orang yang zamat robah tertanah, kondisinya sangat miskin, kecuali dia juga memiliki sifat peduli dalam dirinya. Jadi agama ini dinur rahmah, agama ini adalah agama rahmah, bukan agama qaswah, bukan agama yang membuat kita hati ikhlas. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashad qaswa. Kemudian Bani Israel, kata Allah, setelah kejadian itu hati mereka semakin keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Jadi ada dua tuh. Ada hati orang yang penuh rahmah, ada hati yang penuh qaswah. Ada hati yang penuh rahmah, itu hati-hati orang yang beriman. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan ciri ahli surga adalah apa, Bu? Layyin hayyin, hatinya itu lembut, peduli, sayang. Sedangkan ciri ahli neraka itu adalah keras kepala, keras hati, sombong dan tidak peduli. Itu ciri ahli neraka. Nah, summa kana minal ladzina amanu, diiringi iman itu. Sebenarnya iman ini sudah cukup untuk mewakili amal soleh secara umum, tetapi penting ditekankan, stressing cabang-cabang dari iman itu apa? Sabar dan rahmah. Jadi tidak mungkin orang itu dikatakan beragama kalau dia tidak sabar. Tidak mungkin orang itu dikatakan kuat beragama kalau orang itu tidak punya kasih sayang. Tidak mungkin. Alam tara kaifa alam araita allazi yukazzibu bid-din. Tahu enggak kamu orang yang mendustakan agama? Apa jawaban Allah setelah itu? Semua jawaban itu menunjukkan kondisi qalbu seseorang punya rahmah atau tidak. Araita allazi yukazzibu bid-din, fadzalika allazi yad'u yatim, itu orang yang menghardik anak yatim. Kan tidak mesti menghardik dia kalau tidak mau ngasih, kan gitu. Itu berarti hatinya benar qaswah, hatinya benar-benar qaswah, keras hatinya itu. Araita allazi yukazzibu bid-din, fadzalika allazi yad'u yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Apa makna yahuddu? Mengajak. Tidak harus dari uang Anda untuk ngasih orang makan, cukup ngajak aja pun enggak mau dia. Situ ada orang miskin, itu orang nak makan lagi ada bantuan. Sekedar ngajak pun tak mau, saking kerasnya hati dia. Maka tidak ada agama bagi orang yang memiliki hati yang tidak peduli dengan orang lain. Tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Ya. Saya ulang sekali lagi, summa kana minal ladzina amanu. Iman itu kata Nabi banyak cabangnya. Sabar termasuk cabang iman, rahmah termasuk cabang iman. Tapi kenapa disebutkan, kata Imam Ibnu Ashur di sini, karena sabar dan rahmah adalah sifat yang utama setelah iman. Sabar akan mencakup seluruh amalan, sebagaimana rahmah juga mencakup seluruh amalan. Kalau Anda punya sabar, Anda bisa mengaji saja 2 jam sebelum. Ya, Bu. Kalau tidak sabar, kita tidak akan mau kita sholat 5 waktu, terutama sholat subuh, sholat isya. Kalau tidak sabar, Anda mungkin bisa melakukan puasa. Ya kan? Bisa-bisa dia nanti dimajukannya maghribnya jadi zuhur kan.
Kalau tidak sabar kita tidak mungkin kita bisa mendaftar, menunggu datangnya kita pergi haji dan untuk dalam datang umroh itu. Kalau tidak sabar kita mustahil kita bisa mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Wabashiris sabirin. Kalau tidak ada sabar mungkin kita tidak akan bisa menghadapi berbagai kabat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kesulitan-kesulitan hidup. Kalau tidak sabar kita tidak mungkin bisa itu. Baik. Maka ada banyak orang yang menjadi ahli surga disebabkan karena sabar mereka. Ya Allah. Malaikat pun ngasih ucapan selamat ke ahli surga itu dengan ucapan apa? Selamat atas kalian karena kesabaran. Bima sabartum, atas kesabaran kalian di dunia dulu. Jadi sabar-sabar. Namanya sabar. Baik. Kemudian rahmah. Seluruh amalan Islam itu mencakup di dalamnya sifat rahmah, kasih sayang. Bahkan setiap surat dalam Al-Quran dimulai dengan rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mulut saya dan otak saya tidak cukup untuk menjelaskan makna sabar dan rahmah ini. Ada yang tercekat dalam hati sekarang itu. Ya. Apa? Iya. Kemudian sebaliknya kata Ibnu Ashur, maka mustahil menurut ayat ini, summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ini kata Ibnu Ashur, maka mustahil bagi ahli syirik orang kafir punya sabar dan rahmah. Ada kok orang non-muslim yang sabar dan punya rahmat kasih sayang. Kalau dia jujur dalam dua sifat itu, biasanya dia dapat hidayah. Ahli syirik yang dikecam itu adalah orang-orang yang tidak punya sabar dan tidak punya rahmah sama sekali. Kalaulah mereka bersabar belajar mencari Islam, kalaulah hati mereka itu ada kepedulian dan kelembutan, pasti insya Allah ini itu menjadi ahli hidayah. Tapi orang musyrik itu mustahil punya sabar dan rahmah. Itu artinya summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Baik. Kemudian sama di surat Al-Asr juga Allah mengatakan dengan ungkapan tawasaw. Tawasaw ini dalam bahasa Arab disebut dengan mufa'alah. Wazannya mufa'alah, artinya saling. Tawasaw itu saling berwasiat, saling memberikan nasihat penting. Wasiat itu definisi bahasanya, wasiat penting. Wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub. Wassa biha, nasihat penting yang seolah-olah seperti janji, itu wasiat. Tapi kalau dalam ilmu fikih, wasiat artinya adalah sesuatu bertaruh atau apa sejenisnya, amanat ya, akhir bagi orang yang mau meninggal untuk memberikan sebagian hartanya, dan itu harus dikeluarkan dari pembagian waris. Itu wasiat secara istilah fikih. Cuma secara istilah syar'i atau secara istilah bahasa ya, wasiat adalah pesan yang penting yang harus dilaksanakan seperti janji. Wasiat. Nah, tawasaw tadi saya bilang mufa'alah, artinya saling. Jadi komunitas orang-orang beriman, karena kata Allah summa kana minal ladzina amanu, ini kan komunitas, jamaah. Dan adapun orang-orang yang beriman itu kata Allah tawasaw, ciri utama mereka karena keimanan mereka kepada Allah itu ialah mereka saling memberi dan menerima wasiat. Halo? Ibu di sebelah ini serius sekali wajahnya. Tawasaw artinya saling. Namanya saling itu bisa satu arah enggak, Bu? Enggak bisa. Yang namanya saling itu minimal dua vektornya ya. Ada receiver, ada apa itu? Receiver lawannya apa? Apa? Ada server, ada receiver. Ada yang memberi, ada yang menerima, menangkap. Begitu sebaliknya. Kadang kita juga menerima, kadang kita memberi, kadang kita juga menerima. Itulah
ada hubungan erat antara komunitas orang beriman itu di dalam saling memberikan wasiat, dalam memberikan nasihat kepada saudaranya. Maka dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu hanyalah isinya nasihat belaka. Ad-dinun nasihah, innamad dinu nasihatun, ya. Maknanya agama ya nasihat isinya. Baik, tawasul, jadi saling memberi. Kadang kita dalam posisi sedang iman kita baik, amal kita baik, gitu kan? Orang perlu kita perhatikan. Dalam posisi kita memerlukan input dari orang lain juga. Kalau hanya memberi saja kita rugi, atau hanya menerima saja kita juga rugi. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, lihat. Saking pentingnya memberikan nasihat itu, Ibu ya. Jadi memberikan nasihat ini jangan dianggap remeh, Bu. Masyarakat kita itu atau masyarakat itu bergerak karena ada tata nilai. Sesuatu komunitas itu baik karena dia memiliki tata nilai kebaikan. Dan tata nilai kebaikan itu terus berlangsung langgeng karena itu yang terus disampaikan. Kalau orang-orang yang menyampaikan kebaikan itu diam, maka tata nilai itu bergeser. Kalau nilai-nilai kebaikan itu bergeser, masyarakat itu akan jelek. Nyambung nggak Bu sampai sini? Jadi khutbah Jumat, pengajian itu penting dilaksanakan. Kalau enggak, orang yang berakal sehat akan lama-lama sakit. Kenapa? Karena keburukan di luar sana diulang-ulang terus. Betul atau betul, Bu? Keburukan diulang-ulang, dipromosikan terus. Keburukan, kebatilan, kesalahan, sesuatu yang error itu disampaikan. Kenapa? Nafsu manusia, ego manusia, tujuan manusia diulang-ulang di luar sana. Kalau orang-orang baik tidak berkata-kata baik, tidak remindering terus tentang kebaikan, maka nilai itu akan bergeser. Maka cocok dengan judul surat. Apa judul surat? Al-Balad Negeri. Komponen-komponen sosial dihimpun di sini semua, Bu. Apa itu? Peran orang kaya, adanya pemimpin, ada aktivitas sosial, ada aktivitas komunikasi, nilai menata atau menjaga nilai-nilai kebaikan. Itu ada semua di sini. Wa tawasaw bis sabr. Jadi saling memberikan. Jadi jangan bosan, Bu, kita memberikan nasihat atau menerima nasihat. Dipikir-pikir saya sekarang Ustaz ceramah sih bisa. Ambo bisa ceramah kini gara-gara acuk mendana dulu. Sekian balik tahun kuliah, belajar dan lain sebagainya. Sampai sekarang saya masih belajar. Saya dengarkan, saya simak, saya mutola'ah, saya belajar terus. Itu dalam rangka untuk memberikan input pada diri saya. Baru kita kasih, kayak gitu. Jadi maksudnya terus kita memberi dan menerima kebaikan-kebaikan tersebut. Karena di luar sana keburukan terus dipromosikan. Baik. Apalagi 2024 nanti. Wah, sekarang saja jalanan sudah penuh dengan wajah-wajah yang tidak dikenal. Nah, itu kan promosi juga dalam rangka promosi. Nah, bertarung tuh nanti orang yang tawasaw bil haq dengan tawasaw dengan al-batil, ya. Kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Saking pentingnya kita saling memberi dan menerima kebaikan nasihat itu, Bu, sampai lafaznya diulang 2 kali loh. Sebenarnya kan bisa aja Allah bilang wa tawasaw bis sabri wal marhamah. Tetapi fiilnya, kata kerjanya diulang 2 kali, saking pentingnya itu. Sama dengan surat Al-Asr. Terbayang itu surat Al-Asr kan? Surat yang pendek, cuma 3. Saya harap fokus ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu surat pendek sekali. Rasa-rasanya bisa dikatakan surat yang paling efisien dalam Al-Quran.
Kata Imam Syafi'i, kalaulah Allah tidak menurunkan nasihat bagi manusia dan menurunkan nasihat atau firman Allah, surat Al-Asr sudah cukup sebagai nasihat. Tetapi surat yang penuh efisiensi ini, namanya efisien itu mengharamkan pengulangan. Namanya konsep efisien mengharamkan pengulangan. Ada tidak pengulangan dalam kata yang terulang dalam surah Al-Asr? Ada tidak kata yang terulang dalam surah Al-Asr? Apa? Tawasau. Lihat. Seharusnya kan kalau konsep efisiensi nggak harus ada yang ulang, haram ada yang terulang. Ya Bu ya. Tapi saking pentingnya wasiat sampai diulang 2 kali katanya itu. Itu juga di surat ini. Wa tawasau bil haqq, wa tawasau bis sabri, wa tawasau bil marhamah. Pentingnya kita menguatkan kesabaran, saling menguatkan dalam kesabaran dan saling menguatkan di dalam kasih sayang. Jadi suatu masyarakat mustahil akan baik kecuali masyarakat itu hidup dalam iman. Kemudian iman itu salah satu sifat yang paling mulianya yaitu saling menguatkan di dalam kesabaran dan di dalam kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang dalam suatu masyarakat, segera tenggelam masyarakat itu. Baik. Ulaika ashabul maimanah. Ada pertanyaan tadi? Tanggung Bu ya, kita selesaikan aja Bu ya. Ulaika itu dalam bahasa Arab disebut dengan kata tunjuk, ismul isyarah lil ba'id. Kata tunjuk yang menunjuk sesuatu yang jauh. Ulaika. Baik. Ashabul maimanah. Apa maknanya? Kata ulama bahasa, kalau ada kalimat ulaika berkaitan tentang golongan yang baik atau sesuatu yang baik, zalika, ulaika, tilka, gitu-gitu. Itu menunjukkan pengagungan Allah terhadap amal-amal atau golongan tersebut. Tuh, tengok orang yang hebat-hebat tuh kata Allah. Itulah mereka, orang-orang yang mulia dan derajatnya tinggi, seolah jauh gitu. Kalau kita melihat pemandangan yang indah atau gunung yang indah atau sesuatu yang amazing gitu. Itu yang luar biasa, kita bilang ke kawan kita, tuh tengok betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Birunya langit dan lain sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan posisi mereka tinggi, mulia agar menjadi contoh. Ulaika ashab jamak dari sahib, artinya yang memiliki, yang melazimi atau sesuatu yang dekat. Ashabul kahfi, artinya yang menghuni atau dia melekat identitasnya dengan pemisahan mereka dengan goa. Ashabul kahfi, ashabul ukhdud, ashabul fil, pasukan bergajah yang memiliki gajah. Ashabun Nabi, sahabat-sahabat Nabi, karena dia melazimi Rasulullah SAW, selalu mendampingi Rasulullah. Ashabul maimanah, inilah orang-orang golongan maimanah. Maimanah di sini ada 2 makna. Ma'khuzun minal yamin. Maimanah itu bisa terambil dari kata yamin, artinya kanan. Artinya maknanya dari golongan kanan, arah gitu. Jadi tafsirnya jadinya ashabul maimanah maknanya ashabul yamin. Makna yang pertama, ashabul yamin, golongan kanan. Kenapa disebut golongan kanan? Karena mereka diberikan kitab catatan amal dengan tangan kanan. Ashabul yamin. Lawannya ashabus shimal. Maka hum ashabul mash'amah pada ayat berikutnya itu maknanya menjadi ashabus shimal, golongan kiri. Tidak. Baik. Jadi di akhirat itu manusia terbagi atas 3 golongan. Golongan yang selamat
2, 1 celaka. Golongan yang selamat yang pertama adalah al-muqarrabun. Ini referensinya surat Al-Waqiah. Al-muqarrabun as-sabiqun as-sabiqun as-sabiqun. Al-muqarrabun, orang yang masuk surga begitu dibangkitkan langsung masuk surga. Gitu. Tidak pakai hisab, tidak pakai mizan, tidak pakai berian buku, tidak pakai lewat sirat, dia masuk surga bypass. Berarti golongan yang pertama. Golongan yang kedua, dan ini yang mayoritas yang masuk surga, itu golongan minoritas masuk surga. Di masuk surga, ahli surga itu ada 2 golongan, mayoritas dan minoritas. Golongan minoritas ini adalah para nabi dan rasul dan al-muqarrabun. Nabi dan rasul berarti tidak dihisab terus kafir, tidak dihisab. Jadi yang mau masuk surga tanpa hisab, pertama jadilah nabi dan rasul. Tapi itu tidak mungkin. Apa? Itu al-muqarrabun, termasuk al-muqarrabun. Jadi manusia biasa al-muqarrabun, ada manusia di kalangan para nabi dan rasul. Kemudian ashabul yamin, inilah mayoritas penduduk surga, yaitu golongan kanan. Yang masuk surga tapi masih melalui protokoler, masih melalui proses. Latarkabunna tabaqan an tabaq, dan kalian akan melewati berbagai macam protokoler. Alam pindah ke alam satu ke alam yang lain, yaitu mulai dari alam barzakh, alam mahsyar, alam hisab, alam mizan, alam kitab, alam sirat, nar, jannah. Sirat, haud, baru jannah. Gitu. Sudah hafal kan urutan masa depan kita? Sering saya ulang. Ini dunia nih, alam ruh yang pertama. Alam ruh. Yang kedua, alam janin. Alamul janin, alamul janin, alam. Yang ketiga, alam dunia. Dunia artinya singkat, dunia, alam yang singkat. Setelah alam dunia yang keempat, alamul barzakh. Barzakh. Alamul barzakh, alam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Jadi alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Alam barzakh atau alam inzar, alam tempat menunggu, fase menunggu gitu. Kalau di pesawat itu ada namanya boarding room, nggak menunggu sorry. Nah, mati itu namanya check in. Barzakh itu boarding room. Nah, gitu kan. Kemudian setelah barzakh, mahsyar. Mahsyar. Setelah 2 kali trompet, 2 kali hembusan trompet. Fa iza nuqira fin naqur. Setelah 2 kali trompet trompet penghancuran dan trompet kehidupan. Fa iza hum bisahirah. Di padang-padang yang luas. Itu disebut dengan alam mahsyar. Setelah alam mahsyar, alam hisab. Sebelum hisab kita dapat syafaat, syafaatul uzma, syafaat untuk memulai hisab. Jadi setelah mahsyar ada syafaat, kemudian alam yang pindah apa namanya? Hisab. Setelah hisab, yaumul hisab, ada yaum mizan, menimbang. Faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Setelah mizan, sirat. Siratnya lewat jembatan. Sirat kalau jatuh masuk neraka, nar, sesuai dengan derajatnya. Kalau selamat, sampailah seseorang kepada haud al-kausar. Inna a'tainakal kausar, yaitu telaga Nabi SAW. Disitulah Nabi berjumpa dengan umatnya, umat berjumpa dengan Nabi, minum air. Panjang tuh. Nah, setelah haud baru masuk surga. Amin.
Bu, panjang. Makanya orang kalau mati nggak bawa iman amal soleh itu seperti orang yang menyeberang laut tidak bawa apa-apa. Ibu mau ke India bisa lewat laut itu, berenang sampai ke India. Kalau Kuwait. Nah itulah orang kalau masuk kampung akhirat tanpa iman dan amal soleh. Bagaimana tadi? Yaumul Ba'ats, mahsyar. Namanya nanti bisa macam-macam itu istilah dalam Al-Quran dan hadis bisa macam-macam. Tapi itu sebagian dari istilah yang masyhur saja saya sebutkan. Istilah-istilah yang masyhur saja yang saya sebutkan tadi itu. Ya, jadi dia ulaika ashabul maimanah, itulah golongan kanan. Kalau kita maknai maimanah itu dari kata yamin alias kanan. Ada yang mengatakan maimanah itu ma'khuzun min manna yamunnu. Maknanya barakahu. Nah, jadi diambil dari kata manna yamun, memberi. Artinya golongan yang diberi, maksudnya diberkahi. Golongan yang diberikan karunia oleh Allah dan diberkahi. Karena kalimat yumnun itu maknanya berkah. Jadi tangan kanan ini tangan yang berkah. Disebut ke tangan yamin, tangan yumna karena dia memiliki keberkahan. Tangan kanan ini makanya digunakan tuh yang baik-baik ya. Contohnya makan, salaman, cuci tangan dulu, apa Bu? Bersedekah, bisa untuk memegang Al-Quran, membawa kitab, kemudian apalagi, begitulah. Sedangkan tangan kiri digunakan dua hal-hal yang urusan dapur deh, urusan belakang deh. Baik. Ashabul maimanah itu golongan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang kedua. Maka ashabul masy'amah golongan yang celaka, itu artinya yang jauh dari rahmat Allah. Jadi langsung dua arti itu ya. Jadi golongan yang maimanah ini dia dihisab, dia melalui prosedur, tetapi prosedurnya mudah. Jadi prosedurnya tidak dipersulit sama petugas. Prosedurnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya ringan. Mahsyarnya dia tenang, tidak kepanasan, hisabnya ringan. Kemudian amal timbangannya berat, baikatnya, kemudian siratnya cepat. Kemudian jumpa dengan Nabi di haud surga. Baik. Wallazina kafaru bi ayatina. Nah, ini gaya Quran memang seperti ini seringnya. Setelah menyebutkan satu golongan, disebutkan golongan yang anti golongan itu, arti antitesisnya. Perlawanan. Jadi Allah kadang menyebutkan putih, habis itu hitam. Allah menyebutkan biru, habis itu kuning. Jadi sesuatu yang kontradiktif. Untuk apa? Agar kita memastikan kita mau yang mana. Kita memastikan diri kita dari golongan yang mana, golongan ashabul maimanah atau golongan ashabul masy'amah. Wallazina kafaru bi ayatina. Dan adapun orang-orang yang kufur, orang-orang yang menutup hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak sampai kepada dirinya. Orang yang menutup diri, karena makna kafir itu adalah orang yang menutup diri bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Ayat Allah itu banyak. Ada ayat yang tercipta, ada ayat yang tersabda, ada ayat yang berupa Quran, ada ayat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu berupa hadis, ada macam nikmat yang Allah kasih, bukan itu ayat Allah, bahkan dirinya itu wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian ada ayat-ayat Allah, kenapa kalian tidak perhatikan itu Allah? Nah, kalau orang yang kufur, jadi bentuk kekufuran di sini salah satunya apa? Menghalalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerangi Rasulullah juru dakwah. Kemudian tidak menginginkan kemerdekaan bagi manusia, atau tidak peduli dengan orang yang melarat
anak yatim dan menganiaya anak yatim dan orang miskin, itulah bentuk kekufuran dalam bentuk amalnya. Kalau begini kata Allah, hum ashabul masy'amah, inilah golongan yang kiri atau golongan yang celaka. Alaihim narun musadah, golongan yang celaka. Kita tahu bahwasanya celaka yang paling celaka itu, puncaknya celaka itu adalah nar, api neraka. Nar di sini maknanya api neraka. Alaihim, ke atas mereka ada api. Narun sifatnya di sini adalah muqsadah. Dalam membaca ayat alaihim narun muqsadah itu ada dua qiraat. Dalam ilmu Quran itu ada satu cabang ilmu namanya ilmu qiraat. Qiraat Imam Hafs sebagaimana kita di Indonesia ini membacanya dengan sukun hamzah setelah mim. Mu soda. Ya, Bu ya. Ya begitu yang tertulis, Bu. Alaihim narun muqsadah. Jadi ini qiraat kita di Indonesia. Tapi qiraat mayoritas ulama qiraat membaca dengan alaihim narun musadah. Ini yang heran nanti kalau keluar negeri ada imam membaca wallazina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah alaihim narun musadah. Wallah atau fasih betul. Qiraatnya beda dengan kita. Alaihim narun musadah. Lalu apa artinya? Kalau muqsadah berasal dari kata asada, maknanya wasaddahu, menghalanginya. Jadi orang yang ashabul masy'amah itu di neraka nanti ada api yang menghalanginya kabur dari neraka gitu. Ya. Bahkan dalam surat An-Naba itu dikatakan api neraka itu ternyata api yang cerdas. Apa disebutkan dalam surat An-Naba? Saya lupa ayat, saya bisa ingatkan. Surah Al-Fajr mirsad ayatnya mirsad. Apa Bu? Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu memiliki mirsad. Apa itu mirsad? Apa? Pengawas, bukan pengawas, pengintai. Pengintai. Jadi api di neraka itu dia mengintai itu. Dalam surat allati tattali'u 'alal afidah, itu surah apa? Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhada kalla la yunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqsadah. Kan itu ayatnya. Innaha 'alaihim, bukan allati tattali'u 'alal afidah, itu surat apa? Surat apa, Bu? Al-Humazah. Coba cari bagaimana ayatnya. Surat pendek ini kadang-kadang lupa. Allazi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhada kalla la yunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Yang mana kalimat ittila' di situ kata ulama maknanya ialah, salah satu makna tafsirnya itu ialah kalau tadi di surat Al-Fajr itu bukan mengawasi, mengintai. Kalau di surat Al-Humazah itu maknanya adalah mengincar. Allati tattali'u maknanya ittila' di situ ialah mengincar. Mengincar siapa? Mengincar orang-orang yang berdosa.
maka dia bakar sesuai dengan kadar dosa seorang tersebut. Itu banyak menurut saya api neraka itu ternyata ada AI juga, artificial intelligence juga. Dia tahu mana orang-orang yang berdosa dan kadar dosanya tersebut. Nah, di dalam surat Al-Humazah dan juga surat ini, alaihin narun muqsadah, maksudnya api tersebut menghalangi dia, menutupi jalannya keluar. Kalau di surat Al-Humazah ditambah lagi fi amadin mumaddadah. Jadi api mengelilingi dia ditambah lagi di dinding yang berlapis-lapis yang menutup sehingga tidak akan mungkin orang yang masuk neraka itu untuk keluar. Nah, kalau dibaca musoda itu dari kata ausoda yusi, artinya mengunci. Jadi ada api yang mengunci. Nah, kalau ragam qiraat seperti ini, ragam wajah bacaan yang sampai pada Rasulullahnya memang seperti itu, qiraat yang mutawatirah, maka maknanya kita ambil dua-duanya. Jadi bagi orang yang ashabul masyamah, dia akan dilingkupi, dihalangi oleh api dan dikunci oleh api itu, tidak bisa kemana-mana. Artinya tidak hanya disiksa secara zahir, badan mereka disiksa, kemudian Allah juga menyiksa mereka secara batin. Artinya ditutup harapan mereka untuk bisa keluar dari api neraka tersebut. Fi amadin mumaddadah alaihim narun muqsadah. Dah, kalau surah Al-Balad sampai situ saja, jangan ditambah lagi dengan fi amadin mumaddadah. Beda surat. Sanamnya baca selasuh tapi ditali dia apa? Alaihim narun muqsadah fi amadin mumaddadah. Salah gitu kan. Sampai sini aja, alaihim narun muqsadah. Ada pertanyaan sampai sini Pak Ibu? Silakan Bu. Waalaikumsalam. Nabi tidak surga. Apa bisa kita masuk tanpa hisab masuk surga itu? Nah, yang satu lagi Ustaz, kita bersalaman di tiap bersalam baca Allahumma shalli ala Muhammad atau assalamualaikum, mana yang bagus Ustaz? Kenapa? Misalnya kita bersalaman, akan dibaca Allahumma shalli Muhammad atau assalamualaikum, apa yang betulnya Ustaz? Baik. Saya termasuk agak heran di fenomena di Padang nih ya. Kalau kita salaman sama seseorang, orang itu baca selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Belum pernah saya temukan dalil yang khusus untuk ini ya. Tapi membaca salawat itu memang bagus kapan saja, di mana saja, dalam momentum apa saja bagus. Ya. Tapi menjadi tradisi di Sumatera Barat ini atau di Padang nih, kalau kita salaman, bapak-bapak sering baca Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu tadi saya tidak tahu dasarnya apa. Ada mungkin dalilnya, Allah masih tahu saya. Dia tidak mengatakan itu salah, bid'ah, sesat, haram, masuk neraka, tidak. Tapi saya belum tahu apa fadilahnya itu baca selawat di saat itu. Tapi memang secara umum baca selawat itu bagus kapan saja. Mau salaman kayak di luar salaman, ketika salaman, bebas-bebas saja, tidak ada masalah. Nah, yang paling afdal itu memang ketika berjumpa dengan saudara semuslim, assalamualaikum. Itu yang jelas, dalilnya jelas itu. Assalamualaikum, tambah lagi warahmatullahi wabarakatuh. Jawab gitu kan, itu yang paling afdal. Ada riwayat yang sahabat itu kalau berpisah, walaupun sekedar salaman membaca surah Al-Asr, ada itu. Pernah kita bahas pada sekali sini. Salah satu amalan para sahabat itu kalau berjumpa dengan sahabat yang lain, mereka membaca wal asri innal insana lafi khusr sampai habis ayat. Tapi kalau salawat ini ya itulah baru tahu saya di Padang ada budaya seperti itu. Saya tidak menyalahkan, tapi saya hanya ingin tahu dasarnya apa. Yang pertama pertanyaan Ibu tadi persoalan bagaimana caranya supaya masuk ke golongan. Ya, intinya kan itu ya. Ya. Kita tidak nabi, kita tidak rasul, kita tidak syuhada, tidak. Kata Nabi,
i'malu, beramal saja. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Kata Nabi, beramal saja. Urusan wa golongan mana nanti itu urusan Allah, nanti aja. Kalau wa ingin tentu wa ingin, saya tidak ingin masuk surga tanpa hisab bu. Tapi lah masuk golongan ashabul yamin jelas senang wa. Tapi kalau berharap silahkan berharap tinggi, tidak ada masalah. Namanya rahmat Allah kan tidak ada yang bisa membatasi. Ya, kata Nabi, malu, udah beramal aja lah. Masalah kamu surga di mana, masuk mana, terhindar dari neraka itu luar biasa senang kita bu. Tidak ada tanya lagi bu. Oh, tidak ada pertanyaan. Biar tumben biasanya banyak. Alhamdulillah selesai kita bahas surat Al-Balad. Bukan selesai ya, maksudnya kita mungkin segini rezeki yang Allah kasih pada kita dalam memahami surat Al-Balad, nanti ditambah terus. InsyaAllah akan kita bahas surat Al-Balad, surat yang lumayan panjang. Silakan. Mohon maaf.